Halo semua, balik lagi sama saya Joshua di sini. Dan hari ini seperti yang saya hint di video sebelumnya ya, kita mau adu nih si Redmi 10C dengan kakaknya Redmi 9C. Oke, ini menarik sekali ya karena si 10C ini adalah penerusnya Redmi 9C yang benerannya sebenarnya. Dan yang menarik, Redmi 9C ini dirilis tahun 2020 loh. Jadi agak unik ya karena biasanya handphone di segmen ini dapat penerus sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Tapi ini udah hampir 2 tahun nggak ada penerusnya si Redmi 9C. Dan di video ini saya mau lihat nih, saya penasaran improvement apa aja yang Xiaomi bisa kasih ke handphone entry levelnya mereka dalam 2 tahun ini. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari unboxingnya dulu. Redmi 10C sama Redmi 9C ini sama-sama lengkap ya. Mereka sama-sama tentunya ada handphonenya pastinya, ada SIM ejector tool, lalu sama-sama ada charger meskipun sama-sama 10 watt dan dua-duanya dapat kabel data. Ya itu wajar, tapi yang bikin beda di Redmi 9C itu lebih lengkap lagi. Karena Redmi 9C ini selain dapat yang tadi semua, dia dapat silicone case dan dapat screen protector yang udah dipasang dari awalnya. Tapi karena saya nggak suka screen protector, jadi saya langsung cabut ya begitu beli. Lalu juga di kotaknya dapat surat dari Alvinge. Nah, lalu kalau kita lihat bagian portnya juga letaknya ini mirip-mirip banget ya. Mulai dari atas ini sama-sama ada 3,5 mm headphone jack. Lalu sebelah kanan sama-sama tombol power dan volume. Dan di sebelah kiri ini ada SIM tray. Dan ini muat 2 nano SIM dan 1 micro SD. Jadi bukan hybrid ya. Dan di bagian bawah sama-sama ada speaker, colokan charger, sama ada mikrofon yang dua-duanya cuma satu. Tapi ada improvement besar pertama nih dari 10C. Karena dia punya USB Type-C. Sementara yang di 9C masih pakai micro USB. Nah, ini improvement besar karena selain dari chargernya yang bisa lebih cepat supportnya, dia sampai 18 watt untuk yang di 10C dan cuma 10 watt yang di 9C. Juga kalau kita pakai misalnya keluar lagi kerja atau lagi jalan-jalan, kita baterainya lowbat, handphone yang pakai micro USB itu udah jarang banget sekarang. Jadi kita susah kalau mau minjem orang. Sementara Type-C itu ada di mana-mana. Jadi ini bonus point banget. Lalu begitu kita nyalain pindah ke depan, nggak butuh lama untuk kita nyadar bahwa upgrade-nya terasa banget di bagian display. Bukan ukurannya yang lebih gede, tapi dari kualitasnya sendiri. Oke lah, ini masih sama-sama pakai panel IPS, sama-sama juga refresh rate-nya masih 60 Hz, dan resolusinya sama-sama masih HD+. Jadi improvement-nya di sebelah mana? Oke, kalau kalian bisa lihat sendiri ya, untuk kualitas gambar ternyata si 10C jauh lebih bagus. Selain dari brightness-nya yang lebih cerah, warna dan kontras juga lebih bagus. Juga saya ngerasa ini screen-nya lebih kurang reflektif ya. Jadi kalau siang-siang saya bisa melihat sedikit lebih bagus. Ditambah juga dengan brightness-nya yang lebih terang, jadi ya lebih enak untuk pemakaian outdoor. Sementara 9C ini susah banget saya lihat kalau di luar ruangan pas siang hari. Juga untuk ukurannya yang lebih besar 6,71, sebenarnya nggak lebih lebar, cuma dia lebih panjang. Jadi kalau kalian nonton film-film yang pakai aspek ratio 21:9, ini lebih enak, jelas lebih enak. Oh iya, sebelum kita lanjut, kalau kalian suka sama yang kalian lihat sejauh ini, klik like dan subscribe ya supaya saya makin semangat bikin videonya. Yuk lanjut lagi. Lalu berikutnya kita ke improvement yang paling besar di handphone ini, yaitu adalah performanya yang pakai Snapdragon 680. Ini kenceng banget ya untuk kelas harga 1 jutaan. Sementara si 9C ini pakai MediaTek Helio G35 yang ini beda level ya, kayak beda dunia ya. Bukan cuman benchmarknya aja yang si 680 ini bisa sampai 2,5 kali lipat lebih cepat, tapi sehari-hari juga kalau misalnya kita loading apps itu jauh lebih cepat. Itu berkali-kali lipat lebih cepat berasanya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Karena juga selain dari prosesornya sendiri lebih cepat, Redmi 10C ini pakai UFS 2.2, sementara untuk si Redmi 9C storage-nya masih pakai eMMC. Jadi memang ini beda kelas banget ya.
Dan kita nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya buka aplikasi biasa, misalnya di Redmi 9 10C ini cuma butuh waktu 1 detik, di Redmi 9C ini bisa butuh 3-4 detik. Jadi jauh banget, dan kita nggak usah bahas gaming karena udah nggak bisa di compare. Kalau bagian gaming yang 10C ini jelas udah beda dunia lah, udah nggak ada poin untuk di compare. Bahkan hal simple seperti streaming YouTube aja itu si 9C ini sering frame drop kalau kita pasang di Full HD 60 fps. Jadi dia cuma bisa di HD 60 fps itu maksimal, atau Full HD yang 30 fps. Jadi performanya kerasa banget bedanya. Dan juga untuk Netflix, si 10C ini udah punya sertifikasi Wideframe L1, dan yang 9C masih Wideframe L3, jadi kalian nggak bisa nonton HD di sini. Nah, tapi satu hal yang mengecewakan adalah upgrade di sektor kamera, atau kurangnya upgrade di sektor kamera. Oke lah, kita mulai dari lensanya dulu. Yang 10C ini kelihatannya keren ya, karena dia pakai 50 megapiksel. Yang ini cuma 13. Jadi megapikselnya hampir 4 kali lipat yang ini. Tapi apakah kualitasnya juga 4 kali lipat? Well, seperti yang kalian bisa lihat sendiri, enggak ya, jauh dari 4 kali lipatnya. Bahkan di beberapa situasi, si Redmi 9C ini masih bisa lebih baik loh daripada si 10C. Ini surprising karena selain sensornya yang lebih baru dan lebih besar, juga si 10C kan pakai Snapdragon 680 ya, yang didukung dengan ISP yang lebih superior jauh dibanding G35. Tapi seperti yang kalian bisa lihat, mereka nggak sejauh itu. Dan terutama di foto low light, kadang-kadang si 10C malah bisa jauh lebih jelek daripada yang 9C. Oke, sekarang buat perekamannya si Redmi 10C ya. Ini agak sedikit mendung tapi masih terang kok. Kita lihat ke si bunga. Kira-kira kayak gini fokusnya. Saya balikin lagi. Ini fokusnya nggak balik ya, saya harus step lagi buat balik. Oke, kira-kira kayak gini ya. Sekarang kita pindah ke Redmi 9C. Iya. Kalau yang saya lihat sih ini detailnya berkurang jauh ya. Tapi ini mungkin aja karena perbedaan layarnya. Nanti kalian nilai sendiri ya di video. Balik lagi. Iya. Tapi yang ini fokusnya lebih cepat malah baliknya. Oke. Sekarang buat kamera depan. Ini berangin banget ya. Kalian bisa nilai sendiri mikrofonnya gimana. Kalau kualitas videonya sih ya gini. Bagus sebenarnya dari gambarnya, cuman saya notice frame-nya agak putus-putus ya. Yuk kita pindah ke yang 9C. Sekarang di Redmi 9C. Ya ini sama ya, berangin banget. Gimana kira-kira mikrofon dan kualitasnya? Malah ini lebih smooth ya, saya ngerasanya. Ya gitulah. Oke. Oke, sekarang buat perekaman malamnya si Redmi 10C. Ya kayak gini ya, tapi ini cahayanya terang. Kita lihat ke bunga. Ya udah, warnanya udah pudar banget, tapi begitu kita jalan ke tempat gelap kayak gini. Ini bener-bener ya. Dan situasinya lebih buruk lagi dengan si Redmi 9C. Wah, ini burem banget ya. Kita lihat si bunga lagi. Iya. Dan saya juga nggak tahu ini, kalau kalian bisa lihat atau enggak, ada kayak garis-garis artifact gitu ya. Nah ini bener-bener gelap banget. Yang Redmi 9C udah bener-bener nggak ngangkat nih di sini. Ada artifact garis-garis, itu saya nggak ngerti apa cuman di unit saya atau memang di semua Redmi 9C kayak gitu. Sekarang kita ke. Oke, buat kamera depannya si Redmi 10C. Kayak gini, gimana mikrofonnya? Ya kayak yang kalian udah bisa lihat di video review ya, ini nggak oke sih kalau tempat gelap kayak gini. Dan situasinya sama si Redmi sekarang yang 9C, mirip-mirip sebenarnya, cuman yang ini lebih jelek lagi karena dia nggak ngangkat sama sekali. Ini cahayanya tuh bener-bener gelap, nggak kelihatan apa-apa kalau kita jalan ke yang bagian sini.
Buat mikrofonnya gimana perbandingan dari keduanya? Ingat ya, ini beda 2 tahun ya. Yang satu 2020, yang satu 2022. Menurut saya jelas ini bagian yang paling minim upgrade-nya atau bahkan bisa dibilang downgrade di beberapa aspek. Lalu jelas dua-duanya ini pakai MIUI, yang 10C ini pakai MIUI 13.03 yang terakhir, yang 9C ini pakai MIUI 12 dan kayaknya nggak akan pernah dapat upgrade ke MIUI 13 ya. Dan juga ini masih Android 10, sementara yang 10C ini Android 11. Saya nggak berharap banyak untuk dukungan software ke depannya, tapi berdasarkan pemakaian sehari-hari yang saya rasain, MIUI 13 sama 12 ini hampir nggak ada bedanya ya, kecuali ada 1-2 fitur yang lebih bagus. Tapi menurut saya nggak signifikan, dan untuk masalah iklan dan bug sama-sama aja, dan sejauh ini nggak ada masalah yang berarti dengan kedua handphone ini. Lalu yang terakhir adalah masalah baterai. Menurut saya ini menarik banget karena dua-duanya ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh sama-sama. Tapi berdasarkan pemakaian saya, C10C ini jauh lebih awet. Bahkan dibanding dengan 9C pas keadaan baru, 10C ini terasa jauh lebih awet, signifikan bedanya. Saya curiga ini disebabkan karena prosesornya Snapdragon 680 yang memang efisien ya, dia kan 6 nanometer fabrikasinya, sementara yang G35 ini masih 12 nanometer. Jadi meskipun yang 680 ini jauh lebih bertenaga, tapi ternyata konsumsi dayanya lebih hemat. Nah ini bisa bikin Redmi 10C ini bertahan dengan screen on time sekitar 8-9 jam, ini konsisten di pemakaian saya. Dan bisa 10 jam kalau kita connect-nya ke wifi terus. Sementara yang 9C ini cuman sekitar 7-8 jam, kadang 6 jam kalau seluler, dan bisa mentok paling 9 jam kalau pakai wifi. Nah, untuk harga ini yang menarik karena Redmi 9C ini bedanya tipis banget sama yang Redmi 10C. Untuk varian internal storage dan RAM yang sama, si 9C ini cuma lebih murah sekitar 200.000 dibanding 10C. Jelas dengan harga yang ditawarkan, 10C ini jauh lebih menarik. Jadi di situ nggak ada debat, dan saya jauh lebih merekomendasikan 10C. Cuman menarik aja kita lihat seberapa jauh sih smartphone di kelas entry level udah bergerak selama 2 tahun terakhir. Oke, jadi sekian dulu untuk video komparasi Redmi 10C dan Redmi 9C ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Joshua, and see you guys in the next video. Bye bye.